Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang sudah hadir. Selamat beribadah kembali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita gunakan lagi kesempatan yang masih Tuhan berikan untuk memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan dengan segenap hati jiwa roh kita. Mari kita nyanyikan pujian penyembahan. Ya Allah, Engkau kerinduanku. Biarlah pada pagi hari ini kita merindukan hadirat Allah, lawatan Allah menjamah seluruh kehidupan kita. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindu Engkau. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduanku, selalu ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering rindukan air. Demikianlah jiwaku rindu Engkau. Ku memandang-Mu di tempat kudus, dan ku melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu, dan ku dapati kekuatan baru. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu, sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan-Mu. Sebab kasih setia-Mu lebih dari hidup, kebaikan-Mu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa
betapa ku merindukanmu, betapa ku merindukanmu. Mari kita sembahyang. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih, terima kasih. Hati kami limpah dengan syukur dan terima kasih, sebab Kau sudah memberikan cuaca yang baik dari malam hingga pada pagi hari ini ya Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kau berikan kekuatan, kesehatan dan kesempatan untuk memuji, menyembahkan. Haleluya. Mengucap syukur. Haleluya. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Terima kasih buat kemurahan-Mu. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesus sungguh baik, teramat sangat baik. Kasih-Mu tak berkesudahan. Biarlah pada pagi hari ini hati kami semua memiliki kerinduan, haleluya, untuk mencari wajah Tuhan, untuk menemukan hadirat Allah, merasakan hadirat Allah, kekuatan Allah, penghiburan, pertolongan Tuhan. Haleluya, haleluya, yang sangat kami butuhkan melewati hari-hari yang semakin gelap, melewati hari-hari menjelang kedatangan Tuhan, supaya kami semua terus dikuatkan, tetap percaya, tetap berharap, tetap setia, bahkan semakin taat untuk melakukan seluruh kehendak Allah. Oh haleluya, 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 haleluya. Biarlah kita merindukan memandang wajah Tuhan yang penuh belas kasih, yang penuh kemurahan. Haleluya, haleluya. Yang boleh mencurahkan kasih dan kuasa-Nya bagi kita yang rindu dan haus akan Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Kami rindu Tuhan, hadirat-Mu hadir di tengah-tengah kami, melawat hati jiwa roh kami yang lemah dikuatkan, yang haus dipuaskan. Haleluya. Yang susah dihiburkan, ada masalah persoalan diberi jalan keluar, diberi kemenangan oleh Tuhan, sehingga kami boleh tetap bersukacita, memuji, membesarkan, memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan buat kelimpahan kasih-Mu, perlindungan-Mu dalam perjalanan hidup kami. Hari lepas hari Kau piara kami, Kau selamatkan kami, Kau beri kekuatan, kesehatan bagi kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Kita pujikan dengan penuh kerinduan dari dasar hati kita. Wajah-Mu
kekuatan baru. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Haleluya. Ya Allah, Engkau kerinduan, tiada yang lain Tuhan. Ku cari wajah-Mu Tuhan, seperti tanah yang kering bukan air. Berikanlah jiwaku rindu Engkau. Memandangmu di tempat kudus dan melihat kemuliaan-Mu. Ku berdiam di bawah naungan sayap-Mu dan dapati kekuatan baru. Mari kita lagi berdiri. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Terima kasih, sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukan kasih setiamu. Sebab kasih setiamu lebih dari itu, kebaikanmu melimpah atasku. Jiwaku melekat kepadamu Tuhan, betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Betapa ku merindukanmu. Haleluya, datanglah ya Tuhan, lawatlah kami ya Tuhan, sucikan kuduskan kami ya Tuhan. Jamah dengan hadirat-Mu, basuh dengan darah-Mu Yesus, kuduskan tempat ini, kuduskan roh kudus jiwa kami. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Sungguh Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih buat segala kebaikan Tuhan yang sangat melimpah dalam kehidupan kami Tuhan, sehingga kami boleh lagi datang menghadap ke hadirat-Mu untuk memuji, menyembah, memuliakan nama Engkau. Haleluya. Dan kami datang membawa hati, jiwa, roh kami, untuk kami persembahkan seluruh kehidupan kami bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau memberkati ibadah kami dari awal sampai akhirnya. Kau pimpin hamba-hambamu, pelayan-pelayan yang bertugas pada pagi hari ini, dan urapan dari tempat yang maha tinggi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudara kami yang masih di rumah ataupun dalam perjalanan menuju ke tempat ini,
Tuhan hentar mereka dengan tangan kasih-Mu, sehingga kami bersama-sama bisa memuliakan, membesarkan nama Tuhan, merindukan Engkau, haleluya, untuk mendapatkan berkat-berkat lewat kebenaran firman Allah. Dan kami yakin berkat secara jasmania akan Tuhan berikan pada kami juga. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan saudaraku. Selamat pagi, selamat beribadah kembali dalam kasih Tuhan. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Siap untuk memuji Tuhan? Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan satu pujian.
kepada Dia segala kemuliaan hanya untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian penyembahan kami boleh menyenangkan hatinya Tuhan, dan kami boleh merasakan hadirat Allah dicurahkan dalam kehidupan kami. Sebagai kehidupan kami hanya kami persembahkan semua bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Memberkati pelayan-pelayan yang sudah melakukan tugasnya pada awal ibadah kami sampai saat ini. Engkau memberkati kehidupan mereka, Engkau berkati apa yang dari kebutuhan mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan tiba saatnya kami akan mendengar firman-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu sebentar, dan urapan dari tempat yang maha tinggi menyatakan kuasa-Mu, urapan-Mu Tuhan, membuka rahasia firman-Mu yang memberikan kami pengertian lebih dalam lagi dan memberikan kekuatan lewat haleluya kuasa firman yang hidup. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan juga akan berdoa untuk guru-guru setelah minggu yang mendidik anak-anaknya Tuhan. Pakai mereka dengan urapan ibadah kuasa-Mu, sehingga anak-anak ini boleh mengerti kebenaran firman dan semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan lebih sungguh-sungguh lagi. Terima kasih Bapa. Kami serahkan pertengahan ibadah ini sampai pada akhirnya dalam pimpinan Roh Kudus dan kuat kuasa Allah, di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan, kami alaskan doa kami. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Silakan duduk. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Shalom. Haleluya. Mari saudara, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita mau belajar lagi dari firman Tuhan. Dan kami sekeluarga berpamitan saudara ya. Hari ini adalah minggu yang terakhir. Besok Selasa kami akan kembali ke tempat pelayanan di sana saudara ya. Saudara bantu doa. Meskipun jauh di mata tetapi tetap dekat di hati saudara ya. Tantangan semakin banyak di akhir zaman. Di mana-mana banyak tantangan saudara, tetapi kita percaya Tuhan pasti menang dan kita semua umat pemenang. Amin saudara. Bilang dulu sama kanan kirinya, kita umat pemenang. Amin. Haleluya, kita umat pemenang. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada pagi ini kita mau sama-sama belajar tentang satu hal dari kitab Pengkhotbah, saudara ya. Kitab Pengkhotbah ini kadang-kadang jarang dikhotbahkan, saudara ya. Padahal judulnya Pengkhotbah, saudara. Karena kadang-kadang isinya itu sulit untuk dipahami, sulit untuk dicerna, saudara ya. Tetapi kita coba melihat satu topik dari kitab Pengkhotbah. Dan pagi ini judulnya adalah tentang tangan emas, saudara. Tangan emas artinya apa? Kita bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa karena Tuhan menaruh sesuatu di tangan saudara dan saya. Kita akan sama-sama baca dalam Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Saya akan bacakan Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Saya bacakan dari terjemahan baru saudara ya. Pengkhotbah 9 ayat yang ke-10. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Sekali lagi, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan, dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi? Artinya ayat ini apa saudara? Ayat ini berbicara tentang kesempatan. Mari kita sama-sama katakan kesempatan. 1, 2, 3. Kesempatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kesempatan itu tidak selalu ada, saudara ya. Kehidupan ini begitu singkat, begitu rapuh, dan sangat terbatas, saudara. Kalau kita renungkan, ada lebih banyak hal yang tidak bisa kita kontrol daripada apa yang bisa kita atur, saudara. Sebab itu kita mau sama-sama menyadari bahwa hidup ini singkat. Hidup ini urip iki mung mampir ngombe, saudara ya. Hidup ini hanya untuk mampir minum, singkat saja, saudara. Apalagi dengan semua yang terjadi hari-hari ini, saudara.
Kami sekeluarga waktu pandemik saudara di sana mendengar kenalan-kenalan kami, family, ada yang dipanggil Tuhan lebih dulu. Aduh, cepat sekali saudara ya. Tidak ketemu 2 tahun datang lagi ke sini saudara. Sudah beberapa kenalan, beberapa teman sudah berangkat duluan saudara ya. Sehingga kadang-kadang kita berpikir, wah cepat sekali ya. Iya memang betul, kehidupan itu singkat. Sebab itu Tuhan berkata, apapun yang kamu bisa jumpai dengan tanganmu untuk dikerjakan, mari kita mau sama-sama pakai itu sekuat tenaga. Tangan ini kita pakai saudara ya, untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan inilah caranya hidup kita itu bisa berkelimpahan dan kita bisa hidup itu maksimal saudara. Karena kita memakai kesempatan yang ada sebaik-baiknya. Slide berikutnya saudara ya, dalam Pengkhotbah 9 tadi ayat yang ke-10, kita sekarang geser ke beberapa ayat sebelumnya, ayat 4 sampai ayat yang ke-5 saudara. Di sana dikatakan demikian, tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, kesempatannya habis. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Kita perhatikan bagian yang pertama saudara. Yang termasuk orang hidup, yang masih hidup berarti punya harapan. Amin. Kita sama-sama katakan harapan. Harapan. Tadi kita bilang kesempatan, sekarang kita bilang tentang harapan. Kalau masih hidup berarti masih ada harapan. Bahkan pengkhotbah memberi satu ilustrasi saudara. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Anjing sama singa lebih kuat siapa saudara? Singa. Anjing sama singa lebih ganas siapa saudara? Singa. Tapi kalau singa itu mati, ada kekuatannya enggak saudara? Enggak ada. Saudara berjalan di pinggirnya singa mati, enggak takut saudara. Singanya sudah mati itu sudah nggak bisa apa-apa lagi, harapannya habis, kesempatannya habis. Tetapi kalau kita masih hidup, meskipun itu kelihatan lemah seperti anjing dibandingkan singa, tapi selama kita itu masih bisa hidup saudara, itu berarti punya harapan. Kalau mungkin pagi ini Bapak Ibu Saudara yang ikut ibadah ini, juga mungkin nanti seberapa banyak yang ikut online saudara, kalau kita masih hidup itu berarti punya harapan. Kalau mungkin hari-hari ini, pagi ini Bapak Ibu merasa lelah, merasa lemah, merasa patah semangat dengan semua problema hidup saudara, dan kemudian saudara ingin mati, jangan saudara ya, jangan ingin mati. Mengapa? Karena kalau kita masih hidup berarti masih ada harapan, masih ada kesempatan, Tuhan masih punya rencana buat saudara. Kadang-kadang masalah itu begitu berat saudara ya, masalah itu begitu berat. Saudara mungkin ingat Elia itu merasa hidupnya itu begitu berat, sehingga Elia berkata apa? Tuhan sudah ambil saja hidupku ini, sekarang ini kepingin mati saudara ya. Tapi apa kata Tuhan? Jangan, bangun makanlah. Waktu itu malaikat Tuhan menyediakan makanan buat Elia. Elia bangun, kemudian dimakan, tidur lagi karena dia terlalu berat mungkin dengan semua beban hidupnya. Tapi malaikat itu berkata sekali lagi, ayo bangun makanlah, jalan lagi. Kenapa? Tuhan masih punya rencana besar. Kalau kita ingat sama-sama saudara, Elia kemudian akhirnya nurut, dia jalan mengerjakan lagi pekerjaan Tuhan, sampai akhirnya dia diangkat ke sorga hidup-hidupan. Dia disempurnakan saudara. Padahal beberapa tahun sebelumnya dia sudah ingin mati. Padahal rencana Tuhan itu masih besar saudara, rencana Tuhan itu masih banyak. Sebab itu saudara jangan menyerah saudara ya. Selama kita masih hidup itu berarti ada harapan, ada kesempatan. Mari kita sama-sama menghargai kehidupan ini. Artinya apa? Kita bisa hidup itu kasih karunia Allah. Amin saudara. Ada karunia Allah yang begitu besar. Sebab itu kita pakai itu baik-baik saudara. Dalam 1 Korintus 15 ayat berikutnya, 1 Korintus pasal 15 ayat yang ke-10. Di sana dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya,
Aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Ini teladan yang luar biasa dari Paulus, saudara. Kalau aku ini ada sebagaimana aku ada, itu karena kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah itu jangan dibiarkan sia-sia. Bayangkan saudara itu punya air terjun. Amin, saudara. Bukan air netes, saudara ya. Air terjun. Saudara itu punya air terjun dalam hidup saudara. Kasih karunia Allah itu seperti air terjun, mengalir begitu hebat, begitu kuat dalam hidup saudara. Saudara mau pakai air terjun itu buat apa? Orang bisa pakai air terjun buat apa, saudara? Dipandangi, saudara ya. Ke Coban Rondo, misalnya ke Kakek Bodo, ada air terjun, dipandangi. Aduh, bagus ya air terjun ini ya. Saudara juga bisa memandangi saja anugerah Tuhan dalam hidup saudara. Aduh Tuhan, terima kasih ya Tuhan ya. Saya ini sudah diselamatkan. Saya dulu hidup saya itu kacau, hidup saya itu jelek, tapi Tuhan sudah menyelamatkan saya. Terima kasih Tuhan. Dipandangi, boleh saudara, dipandangi. Tapi kalau air terjun itu hanya dipandangi, rugi saudara ya. Air terjun itu bisa dipakai buat apa? Air terjun itu bisa dipakai buat, bahkan bisa membangkitkan tenaga listrik, saudara. Bisa menyalakan listriknya seisi kota. Amin, saudara. Air terjunnya kalau cuma dipandangi tidak jadi apa-apa. Tapi kalau air terjunnya dipakai, saudara, itu bisa jadi berkat buat seisi kota. Seisi kota nyala, punya listrik. Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih karunia Allah itu begitu besar, seperti air terjun. Rasul Paulus mengatakan, kasih karunia Allah ini begitu hebat dalam hidupku dan dalam hidup semua saudara dan saya. Kita menerima kasih karunia yang luar biasa. Sebab itu Rasul Paulus berkata, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Paulus memberikan satu teladan. Ada orang-orang yang tidak menghargai kasih karunia Allah. Ada orang-orang yang menyepelekan kasih karunia Allah. Ada, saudara. Tetapi juga ada orang-orang yang menghargai kasih karunia Allah dan dia pakai itu semaksimal mungkin. Beberapa contoh yang lain, ayat berikutnya. Roma 16 ayat yang ke-12. Paulus memberikan satu salam kepada 2 orang dan 3 orang, saudara ya, yang bekerja keras. Salam kepada Trifena dan Trifosa. Nah ini saudara, ini nama bagus ini, Trifena dan Trifosa. Mengapa saudara? Karena mereka ini bekerja membanting tulang. Ini istilah bahasa Indonesia. Dalam bahasa Inggris tidak ada itu banting tulang saudara ya. Dalam istilah bahasa Inggris itu kerja keras. Atau dalam terjemahan lama, berlelah-lelah saudara ya. Artinya itu serius. Mereka pakai waktunya sebaik mungkin. Mereka tidak sayang-sayang dengan kekuatannya. Mereka pakai itu untuk pekerjaan Tuhan. Salam kepada Trifena dan Trifosa yang bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Salam kepada Persis yang kukasihi, yang telah bekerja membanting tulang dalam pelayanan Tuhan. Kata-kata banting tulang itu muncul di Alkitab Indonesia itu di ayat ini saja saudara ya. Artinya apa? Paulus itu begitu menghargai dan ingin supaya ini jadi teladan buat orang-orang yang lain juga. Kasih karunia yang besar, air terjun itu jangan cuma dipandangi saudara ya, apalagi disembunyikan. Jangan, nyatakan itu, pakai untuk membangkitkan listrik, menyalakan listrik seisi kota. Itu namanya kekuatan kasih karunia Allah. Kita sekarang mau renungkan sama-sama saudara ya. Tuhan, saya sudah terima karunia yang begitu besar. Saya sekarang mau pakai hidup saya ini untuk kemuliaan Tuhan. Hidupku bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalamku. Sekarang saya mau pakai buat apa? Saudara, kita mau sama-sama memakai hidup kita, bekerja keras, mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan, saudara ya. Nah, berikutnya kita akan melihat tentang 2 dimensi bekerja keras. Artinya apa? Baik secara jasmani juga secara rohani. Saudara, jangan ada yang cuma timpang salah satu, saudara. Dalam 2 Korintus 4 dikatakan, sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan itu adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, kita semua bekerja, saudara ya. Dalam pekerjaan di dunia ini kita harus serius.
Kita harus bekerja keras. Dalam Kolose 3 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Saudara yang bekerja di toko, saudara yang bekerja di pabrik, saudara yang bekerja di kantor, saudara yang bekerja dimanapun, bekerjalah dengan serius. Kalau jam masuknya jam 7 sampai jam 3, ya datang jam 7, pulang jam 3, saudara ya. Itu namanya bekerja keras, bekerja dengan baik, bekerja dengan penuh tanggung jawab, sehingga saudara jadi berkat, jadi kesaksian buat orang-orang di sekeliling saudara. Dan tetapi saudara, jangan lupakan bahwa yang kelihatan itu sementara, tetapi ada yang tidak kelihatan, itu yang kekal. Dan itu juga kita perlu perhatikan sama-sama. Ada satu ayat yang indah saudara ya, dalam Lukas 2, slide berikutnya. Waktu Tuhan Yesus umur 12 saudara, waktu Tuhan Yesus umur 12, dia dicari sama bapak ibunya karena apa? Tidak ikut rombongan saudara ya. Mereka datang ke bait suci, kemudian waktu pulang Tuhan Yesus ternyata ketinggalan yang masih umur 12 itu. Jawab Tuhan Yesus yang umur 12 itu kepada papa mamanya, kepada bapak ibunya saudara. Pak, Bu, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu, tidakkah bapak ibu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah bapakku? Waktu dia bilang gini, orang tuanya itu bingung saudara. Ayat 50. Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Karena apa? Dalam zaman itu saudara, menyebut Allah sebagai Bapa itu sesuatu yang tidak lazim saudara ya. Karena orang Israel, orang ahli Taurat, orang Farisi itu menyebutnya Tuhan, menyebutnya ya Allah. Mereka tidak menyebut Bapa. Hanya beberapa yang menyebut Bapa seperti pemazmur, engkau Bapakku yang kekal. Tapi menyebut Allah sebagai Bapa itu bukan sesuatu yang umum di dalam wasiat lama. Tapi dalam perjanjian baru, dalam wasiat baru saudara, kita itu jadi anak-anak Allah, kita panggil dia Bapa. Nah saudara, waktu itu Tuhan Yesus berkata, tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku? Saudara, kita itu punya Bapak jasmani, kita juga punya Bapak sorgawi, saudara ya. Orang tuanya bingung, loh kan aku bapakmu. Tapi Tuhan Yesus bilang, aku tuh harus ada di rumah Bapakku, di bait Allah, di rumah Tuhan. Dan terjemahan lain berkata, aku harus mengerjakan pekerjaannya Bapakku. Duh, Bapakku tuh, bapakmu tuh ini Yusuf dan Maria ibunya. Tapi Tuhan berkata, aku juga harus mengerjakan pekerjaannya Bapakku. Bahkan dalam terjemahan lain dikatakan bisnisnya Bapakku, saudara ya. Dan orang tuanya jadi bingung, loh ini bapaknya kan tukang kayu, nah dia sekarang kok mau ada di dalamnya bait Allah. Tetapi ayat 51 dikatakan, lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Tuhan Yesus tetap taat saudara, tetap pulang. Dia bilang itu hanya untuk menyadarkan orang tuanya bahwa apa? Pak, Bu, kita semua itu punya bapak jasmani, tapi kita juga punya bapak sorgawi. Artinya kita juga sama-sama diingatkan, kita semua kerja mengerjakan halal jasmani, tapi jangan lupa saudara, kita juga punya bapak sorgawi. Bapak sorgawi kepingin kita kerja apa saudara ya? Mengerjakan apa untuk kepentingan kerajaan sorga? Apa yang bisa kita kerjakan? Slide berikutnya. Nah saudara, sekarang kita mau sama-sama renungkan apa ya yang bisa saya kerjakan untuk Tuhan. Sangat sederhana saudara ya. Apa yang dijumpai tanganmu? Keluaran 4 ayat yang kedua. Waktu Tuhan ketemu Musa, Tuhan berkata kepada Musa, Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Musa nggak punya pedang, Musa tidak punya tombak, Musa nggak punya senjata yang lain. Musa cuma punya apa waktu itu? Tongkat gembala. Tuhan bilang sama Musa, oke Musa, pakai tongkat gembala itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Hakim-Hakim 15 ayat yang ke-15, kemudian ia, Simson, menemui sebuah tulang rahang yang masih baru, diulurkannya tangannya, dipungutnya dan dipukulnya mati 1000 orang dengan tulang itu. Berkatalah Simson, dengan rahang keledai bangsa keledai itu kuhajar, dengan rahang keledai 1000 orang kupukul. Dia kelihatan musuh besar. Tuhan bilang,
kalahkan musuh itu. Dengan apa Tuhan? Aku tidak punya apa-apa. Lihat sekelilingmu. Ketemu tulang, saudara ya. Ketemu tulang rahang keledai. Pakai itu, saudara. Memukul 1000 orang, mengalahkan 1000 orang dengan tulang rahang keledai itu sesuatu yang tidak masuk akal. Tapi Tuhan kalau bilang, apa yang ada di sekelilingmu, pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, kita kerjakan, saudara ya. Kalau kita lihat Daud ngalahkan Goliat dengan apa, saudara? Dia pakai tali umban-umban, saudara ya, pengumban tali itu. Dia punya apa di tangannya? Dia gembala. Dia dikasih senjata sama Saul, begitu berat, nggak bisa jalan pakai ini. Aku punya apa? Aku punya ini, batu kecil-kecil. Itu Goliat begitu besar, kamu cuma punya batu kecil. Nggak apa-apa, dia datang dengan membawa pedang, tetapi aku datang dengan membawa nama Tuhan. 1 Samuel 17 ayat 45. Akhirnya apa, saudara? Dengan apa yang ada di tangannya, Daud mengalahkan Goliat. Saudara, apa yang ada di tangan kita? Pengkhotbah tadi berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga. Saudara, Tuhan itu begitu sederhana. Tuhan cuma minta saudara untuk mengerjakan apa yang bisa kita kerjakan. Dan berita baiknya, saudara, berita baiknya, ini yang mau kita pelajari pagi ini. Ada hadiah dari sorga. Slide berikutnya, saudara. Nah, saudara jangan khawatir. Mengapa? Karena waktu Tuhan menyuruh kita untuk bekerja bersama-sama, Tuhan itu taruh sesuatu di tangan kita, sesuatu yang luar biasa. Dan mari kita kerjakan itu sama-sama, sehingga tangan kita ini seperti tangan emas yang bisa mengerjakan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam Roma 12 ayat yang keempat dikatakan begini, saudara ya. Kita akan baca beberapa ayat ini. Saya akan bacakan pelan-pelan satu-satu, saudara. Mulai ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita sebagai tubuh Kristus. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Ayat 6. Demikianlah kita mempunyai atau menerima karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Saya kasih tanda bintang karena ada satu terjemahan yang terlewatkan dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa yang lain dikatakan begini, saudara. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Marilah kita memakainya. Nah, itu yang tidak muncul, saudara ya. Marilah kita memakainya. Jadi kita itu semua terima kado, terima karunia, ada hadiah dari sorga. Nah, jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita dan seterusnya. Kita berhenti di sini dulu. Tuhan itu taruh sesuatu dalam setiap hidup saudara dan saya. Percaya atau enggak, Tuhan pasti taruh itu. Dan mari kita sama-sama menyadarinya, saudara ya. Apa yang ada di tangan kita? Di tangannya Musa ada tongkat. Di tangannya Simson ada tulang rahang keledai. Di tangannya Daud ada batu kecil-kecil dari sungai. Apa yang ada di tangan saudara? Mungkin saudara berkata, oh di tanganku sodil gitu, saudara ya. Saya senangnya tuh masak, saya senangnya buat kue. Coba kita renungkan, apa ya yang bisa kita pakai ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin yang lainnya di tangannya ada apa? Oh saya ini senangnya bisa, saya punya kemampuan untuk bikin betul ini atau bikin betul itu. Bagaimana kita pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan? Nah, itu PR kita masing-masing, saudara. Kita berdoa, Tuhan, dengan apa yang Tuhan sudah berikan pada saya, apa yang bisa saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Mungkin kadang-kadang kita tidak pernah menyadari, saudara. Tapi kita itu orangnya tuh ternyata enak diajak omong. Jadi pendengar yang baik. Itu kasih karunia. Tidak semua orang betah mendengar, saudara ya. Tapi kadang-kadang ada beberapa orang yang seperti itu, saudara. Di beberapa gereja, saudara, ada orang-orang itu yang ternyata senang untuk mendengarkan orang-orang tua yang cerita. Kalau saudara tahu, semakin tua, itu biasanya kita tuh suka mengulang-ulang cerita yang sangat terkesan pada kita, gitu saudara ya. Jadi di satu gereja itu ada
anak-anak muda yang memang dia punya talenta jadi pendengar yang baik, disuruh duduk sama emak engkong, nenek-nenek, kakek nenek itu saudara ya, waktu pulang gereja, sehingga mereka tuh senang, mereka mendengarkan cerita. Tiap minggu ceritanya apa saudara? Sama saudara ya. Tapi mereka tuh begitu telaten, begitu sabar mendengarkan, dan ternyata mereka bisa melakukan itu saudara. Itu kelebihan mereka. Dan ada banyak hal yang lain lagi saudara ya. Ada yang mendoakan, ada yang lain-lain. Di salah satu gereja Indonesia di kota sana saudara ya, ada pelayanan, ada satu gereja yang punya pelayanan ke panti jompo. Kami tidak punya pelayanan itu saudara ya. Di gereja teman mereka punya pelayanan panti jompo, dan mereka bercerita, bagus sekali pelayanan panti jompo ini, bisa membangkitkan umat Tuhan di talentanya masing-masing. Di panti jompo boleh khotbah berapa menit Pak? Oh, di panti jompo di sana tidak boleh khotbah saudara ya, tidak boleh cerita tentang Tuhan. Karena apa? Itu panti jompo, bukan panti jompo Kristen Katolik, panti jompo umum. Tapi kita boleh datang untuk menghibur mereka. Jadi kita datang ke sana, kita nyanyi lagu apa? Nyanyi lagu-lagu oldies saudara ya, nyanyi lagu tahun 60, tahun 70 begitu. Ada yang main gitar, ada yang nyanyi. Terus kemudian waktu itu belum ngerti saudara ya. Saya tanya kepada teman saya itu, lalu kemudian kita bisa melayani dengan cara apa? Kemudian dia menjelaskan, oh banyak. Di gereja itu kan ada orang-orang itu yang dia nggak bisa pelayanan mimbar, tapi kalau pelayanan masukin barang ke kresek-kresek, kotak-kotak sembako begitu saudara ya, itu senang dan dia bisa melayani itu, dan mereka kerjakan itu. Oh gitu ya. Terus nanti waktu di panti jompo ada yang senangnya itu cuma duduk-duduk sama emak-emak, sama engkong-engkong itu, ya duduk begitu saudara ya, didengarkan, diajak omong, tapi boleh mendoakan saudara ya. Jadi setelah omong-omong ditanyai, Mbah mau didoakan, Mak engkong mau didoakan, oh ya mau, kemudian didoakan saudara ya. Jadi semua sama-sama melayani dengan talentanya masing-masing. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan ternyata saudara ya. Ada banyak hal yang bisa kita kerjakan. Kita tuh punya karunia yang berlain-lainan. Ada yang mungkin karunianya itu jadi pendengar yang baik, memperhatikan, mengontak orang yang lain atau saudara seiman yang lain. Kita coba renungkan, Tuhan, apa ya yang bisa aku kerjakan? Aku mau pakai itu. Slide berikutnya saudara. Ayat yang ke-7, Roma 12. Jika karunia itu untuk melayani, baiklah kita melayani. Nah saudara, ini orang-orang yang suka melayani, suka bergerak. Kalau memang suka melayani, mari kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Tidak semua orang mengajar, tapi juga tidak semua orang melayani. Melayani ini artinya pelayanan ini saudara ya, pelayanan meja, bagi-bagi yang repot itu saudara ya. Orang bilang misalnya seperti pelayanan Marta. Pelayanan Marta itu tetap perlu saudara, tetapi salahnya Marta itu, waktunya Marta duduk, dia nggak mau duduk saudara ya. Marta terus sibuk. Tetapi pelayanan diakonia atau pelayanan meja itu perlu. Dalam Kisah Para Rasul disebutkan juga, Marta itu kan sibuk, itu namanya diakonia saudara ya, sibuk bagi-bagi ini, sibuk mengerjakan ini. Pelayanan itu tetap perlu, tetapi waktu itu Marta salah saudara ya, karena dia terus sibuk dengan pelayanannya, waktunya dia duduk, dia tidak mau duduk. Nah, tapi itu tetap perlu, tetap harus ada pada tempatnya, pada porsinya saudara. Nah, Paulus berkata, kalau memang itu karunia untuk melayani, kerjakan itu. Kalau itu karunia untuk mengajar, kerjakan itu. Jika, slide berikutnya, ya, jika karunia untuk menasehati, nah ini saudara, ternyata ada orang-orang itu yang punya talenta dari Tuhan itu menasehati. Kadang diomongi pendetanya tidak nurut saudara, tapi diomongi orang itu bisa nurut saudara ya. Mengapa? Dia punya karunia. Kalau namanya karunia itu ya karunia saudara ya, itu kado dari Tuhan. Jadi penasehat, nasihatilah. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang tulus. Nah ini, waktu kita mengerjakan untuk Tuhan, kerjakan dengan hati yang tulus. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Saudara, kerjakan itu. Ada satu hal yang lain lagi saudara, sebagai contoh. Ada orang itu yang neredel gitu saudara ya, detail. Tapi ternyata itu bisa dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi di satu sel group atau satu persekutuan kelompok kecil gitu saudara,
Ada satu orang itu yang punya talenta itu memperhatikan hal yang detail-detail. Jadi waktu itu kalau dia datang ke sel group, saudara, dia punya talentanya apa? Ayo kita bantu, setelah selesai kita bantu tuan rumahnya mengembalikan semuanya. Ini tadi tempatnya di mana? Ini tempatnya di mana? Jadi tuan rumahnya itu senang, saudara ya. Selesai semua pulang, dia tidak repot-repot bersih-bersih lagi. Ada satu orang tuh yang bisa ingat, saudara ya. Tadi ini tempat duduknya, tempatnya di sini, kursinya di sini, mejanya di sini. Ayo dibalikkan semua. Dia itu sampai bisa mikir, ayo sampahnya tak bantu dibuangkan. Saudara, kalau di sana kadang-kadang di rumah susun, di apartemen itu, saudara, sampah itu buangnya itu jauh, saudara ya. Tidak boleh buang di depan rumah, buangnya di tempat yang jauh. Tapi ada orang-orang maaf, ada orang-orang yang bisa memperhatikan itu sehingga dia bilang, ayo dibantu dibuangkan. Orang lain tidak ada yang mikir, iya ya, kok tidak kepikiran ya bantu buang sampah ya. Ternyata dia bisa mikir, kita bisa bantu buang sampahnya. Kemudian tuan rumahnya juga tidak terlalu berat, saudara. Habis ada beatstone di rumahnya, selesai beatstone semuanya sudah bersih, sampahnya sudah dibuangkan, dia bisa kerjakan yang lain. Saudara, itu talenta-talenta yang kadang-kadang kita tidak kepikir, saudara ya. Tapi Tuhan itu kasih kita tuh kelebihan masing-masing. Ayo coba kita pikirkan. Ada orang itu yang punya talenta jadi tuan rumah, saudara. Kadang-kadang tidak semua orang itu senang jadi tuan rumah, saudara ya. Buka rumah buat beatstone. Kadang orang pikir, aduh nanti repot ini, nanti repot itu, siapkan ini, siapkan itu. Tapi ada orang lain yang, aduh gampang itu, tidak apa-apa. Sudah, beatstone di rumahku aja. Kamu tidak repot, tidak apa-apa. Anakmu masih bayi-bayi, aduh itu gampang, tidak apa-apa. Beatstone aja di rumahku. Nanti kamu repot, aduh repot apa sih? Sungguhan tak kamu nggak repot? Enggak, itu gampang. Buat aku itu semua gampang, saudara. Orang lain nggak bisa ngerti. Masih punya bayi 3 misalnya gitu, saudara ya. Rumahnya dibuat beatstone, kok bisa kamu? Loh, memang itu kelebihannya, saudara ya. Kelebihannya jadi tuan rumah. Istilahnya itu hospitality. Itu Ibrani pasal 13, saudara ya. Membuka pintu rumahnya untuk pekerjaan Tuhan, buat orang-orang datang. Tidak semua orang bisa, tapi ada orang-orang yang bisa. Saudara yang dikasihi Tuhan, coba kita renungkan, saya ini bisa apa ya? Apa saya bisa menasehati? Apakah saya bisa mengajar? Apakah saya bisa melayani? Saudara, mungkin saudara punya talenta musik, mungkin saudara punya talenta yang lainnya, mungkin menyanyi, mungkin mengajar sekolah minggu, atau mungkin menjaga anak-anak, saudara. Banyak talenta yang bisa dikerjakan. Saudara ingat, ada satu gereja yang begitu besar di Korea, zaman dulu, saudara. Nama gerejanya itu gerejanya Pak Yonggi Cho, saudara ya. Gereja Korean Presbyterian Church atau apa gitu, saudara ya. Saya sempat baca bukunya, saudara. Bagaimana gereja itu bergerak bersama-sama, saudara ya. Jadi bukan cuma pendetanya yang bergerak. Jadi dia tuh di bukunya tuh diajari sampai begitu detail. Dia ajari begini, bagaimana caranya kamu jadi berkat buat orang lain. Waktu kamu keluar, telinga itu dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Buat apa? Buat nguping, saudara ya. Buat nguping. Tapi buat nguping yang benar katanya. Bukan buat nguping terus digosipkan, bukan. Tapi kita dengarkan. Misalnya, waktu kalian jalan, dia ajari jemaatnya. Waktu kalian jalan di pasar, waktu jalan di toko, saudara. Kemudian kalian dengar, ini orang ini kayaknya punya masalah. Kamu bilang sama orangnya dengan sopan, katanya Pak Yonggi Cho. Bagaimana caranya? Bilang gini, maaf ya, tadi saya kok kedengeran kamu lagi ada masalah. Apa saya bisa bantu? Dan ternyata orang waktu gitu kan enggak marah, saudara. Orang itu kemudian, wah, sorry ya tadi aku ngomongnya kekerasan berarti ya. Enggak. Tapi kamu tadi aku kedengaran kamu ada masalah, apa bisa dibantu? Kemudian dibantu, saudara ya. Kadang-kadang kemudian di gereja itu juga Pak Yonggi Cho itu mendorong jemaatnya. Ada yang tukang ledeng, ada yang tukang listrik. Nah, kadang-kadang di beberapa negara itu tukang ledeng itu mahal, tukang listrik itu mahal. Kemudian kedengaran dia lagi cari-cari tukang ledeng. Kemudian dia langsung bilang sama orang itu, kamu lagi cari tukang ledeng ya? Iya ya, kenapa? Aku punya tukang ledeng gratis buat kamu. Jadi di gereja itu didorong semua. Punya bakat tukang ledeng atau kelebihan tukang listrik, ayo pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Untuk cari jiwa, digratiskan dulu pertama kali, saudara ya. Kemudian orang dikasih tahu, aku punya kenalan teman gerejaku tukang ledeng gratis. Kaget orangnya, wih gratis, sungguhan. Tukang ledeng itu mahal katanya di Korea, saudara ya. Kalau cuma untuk betulkan gitu bisa gratis.
kemudian akhirnya sama-sama didatangi saudara ya. Orang itu tukang ledengnya datang, kemudian sama-sama kemudian saksi, mereka kemudian tanya, kok bisa gratis, kenapa? Kita punya program di gereja, atau saya itu diingatkan pendeta saya, ini tuh talenta yang saya punya, saya bisa pakai itu untuk menolong kamu. Saudara, banyak hal yang bisa kita kerjakan. Mungkin yang tadi, di tanganmu ada apa? Sotil. Apa ya yang bisa saya buat pakai sotil saya ini ya? Oh, mungkin saya bisa masak, saya kasih tetangga saya itu loh, yang belum mau ke gereja, belum mau kenal Tuhan, saya kasih ince-ince begitu saudara ya, sehingga kita bisa omong-omong, kita bisa pakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Banyak hal yang bisa kita kerjakan kalau kita tuh terus mikir, terus ingat bahwa saya itu punya Bapa di sorga. Mari kita melakukan pekerjaan Bapa di sorga. Apa yang ada pada tanganku, mari dipakai dengan sekuat hati untuk kemuliaan nama Tuhan. Satu slide lagi berikutnya saudara, 1 Korintus 12. Ada rupa-rupa karunia tetapi satu roh, dan ada rupa-rupa pelayanan tetapi satu Tuhan, dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan penyataan roh untuk kepentingan bersama. Untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, apa yang bisa saudara kerjakan? Saudara renungkan, saudara tanya sama Tuhan, Tuhan pasti ingatkan saudara, dan kemudian kita mau pakai itu sama-sama. Saya ada satu ilustrasi penutup saudara ya, yang mungkin sudah pernah saya ceritakan di sini. Ada satu tempat orang-orang cacat saudara ya, di panti begitu. Ini terjadi di negara Inggris kalau nggak salah, atau di Amerika, saya lupa saudara ya. Namanya anak ini namanya Tom saudara. Dia itu punya cacat saudara ya, lumpuh dari sejak lahir kalau nggak salah. Jadi dia itu cuma bisa duduk dan nulis. Beruntungnya dia ada di panti itu saudara ya, panti orang cacat itu, dia bisa dirawat di sana. Tapi setelah dia dengar firman, dia dilahir baru kan, dia mengalami kelahiran baru itu, dia juga bertanya yang sama. Tuhan, saya bisa mengerjakan apa ya untuk kemuliaan nama-Mu? Aku cacat Tuhan, aku tidak bisa kemana-mana, aku cuma bisa nunggu orang nunggu digeledek pakai kursi roda. Tapi kemudian dia lihat-lihat apa ya yang ada padaku itu saudara ya. Kemudian dia lihat-lihat ruangannya, yang ada di ruanganku ini apa? Yang ada di ruanganku itu meja, kursi buat nulis, kursinya ya kursi roda itu saudara ya, kertas buat nulis. Kemudian, tapi aku bisa buat apa ini? Kemudian Tuhan tunjukkan satu hal. Itu loh, kamu punya jendela. Jendela. Buat apa ya jendela ini ya? Kemudian dia coba lihat-lihat jendelanya. Iya ya, di bawah itu ada banyak orang, tapi aku tidak bisa turun ke bawah. Mungkin saudara ingat cerita ini. Lalu apa yang bisa aku buat? Lalu si orang muda ini yang namanya Tom ini, dia waktu itu berapi-api melayani Tuhan, tapi dia tidak tahu harus berbuat apa. Kemudian Tuhan ingatkan, itu kirim surat buat orang-orang di bawah itu. Caranya bagaimana? Kamu kan punya kertas. Oh iya. Terus akhirnya karena dia berdoa saudara ya, Tuhan berikan hikmat. Kertas-kertasnya itu dipakai saudara. Dia tulisin ayat, tulisi perkataan-perkataan firman yang menguatkan. Dia tekuk itu baik-baik saudara ya, rapi gitu, bukan diuntel-untel saudara. Kalau diuntel-untel di bawah ya disapu tukang sampah saudara. Dirapikan gitu saudara, dijatuhkan ke bawah. Terus saudara ya, mungkin waktu itu belum ada peraturan mungkin untung bukan di zamannya Bu Risma gitu saudara ya. Kalau Bu Risma kotor semua mungkin dimarahi saudara. Tapi di zaman itu dia bisa lakukan itu, sehingga orang-orang di bawah itu kelihatan bingung. Ini kok ada kertas bagus-bagus jatuh semua nih, dari mana ya? Kemudian Tomnya kelihatan dari bawah, dada suruh baca gitu saudara ya. Orang mulai baca. Oh ya, terima kasih. Kadang-kadang orang, wah ini pas sekali, ini menguatkan, sehingga itu sampai jadi terkenal saudara. Kadang-kadang orang sampai bilang, kalau kamu sedih ke jendelanya Tom sana, cari kertas di situ, kayak dapat telur pasca itu saudara. Mungkin kamu akan dapat ayat yang menguatkan kamu, yang menolong kamu, sehingga orang mengabadikan ceritanya itu. Cerita itu namanya jadi Tom Window saudara ya, jendelanya Tom. Jadi Tom itu lumpuh kakinya, tidak bisa berbuat apa-apa, cuma bisa tulis kertas kecil, kemudian dijatuhkan ke bawah gitu saudara ya. Dia bisa mengerjakan itu, dan itu jadi berkat, ceritanya diabadikan sampai zaman ini saudara ya. Kita bisa dengar sama-sama. Artinya apa saudara itu? Artinya adalah apa yang ada di tangan kita, seperti pengkhotbah tadi berkata, segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, mari kerjakan itu sekuat tenaga saudara. Saya percaya kita semua lebih beruntung daripada Tom. Amin saudara.
Kita semua masih punya tubuh yang sehat, kuat. Kita masih bisa bekerja. Mari pakai itu. Akan tiba saatnya kesempatan itu mungkin akan habis. Tetapi waktu kesempatan itu habis, kalau kita sudah pakai maksimal, saudara, kita bisa mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Saudara, kalau ingat sekian tahun yang lalu ada bom di Semarang, di gereja di Semarang itu, saudara, gerejanya Pak Timotius Subekti. Dan kalau saudara ingat gereja GBT sana itu, kemudian istrinya tuh kena bom, saudara, sehingga kakinya satu itu harus dipotong, diamputasi, diganti kaki palsu. Tapi satu kesaksiannya, saudara, waktu itu terjadi, dia tetap mengucap syukur dan dia berkata begini, saudara ya, saya mengucap syukur karena dengan kaki saya yang dulu, yang saya masih punya kaki itu, saya sudah pakai untuk keliling ke rumahnya jemaat-jemaat. Saya sudah pakai untuk keliling, untuk mendoakan orang-orang di kampung, untuk bekerja, berjalan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekarang kakinya hilang satu, saya mengucap syukur, saya sudah pakai kaki itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, waktu saya baca kesaksian itu, sangat menyentuh, saudara ya. Iya ya, kakinya sudah dipakai untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, itu cerita yang ekstrim. Tentu kita tidak berharap itu terjadi pada semua orang, tidak, saudara. Tetapi artinya apa? Itu kesempatan. Setiap kita punya kesempatan, kita tidak tahu kesempatan itu akan habis kapan, saudara ya. Mungkin saudara merasa punya tetangga yang sangat menjengkelkan, itu kesempatan, saudara. Kesempatan untuk memberkati dia. Nanti suatu saat mungkin saudara yang Tuhan izinkan pindah atau dia yang pindah, kesempatannya hilang, saudara, tidak ketemu lagi. Tapi mari kita pakai kesempatan. Apa yang ada di sekelilingku, mungkin Tuhan ingatkan, yaitu tetanggamu yang kurang ajar itu, tetanggamu yang suka ganggu itu. Loh Tuhan, masa itu berkat, saudara ya. Masa itu sesuatu yang bisa aku kerjakan. Coba kita renungkan, kita mulai doakan. Apapun yang ada pada tangan kita, mari kita kerjakan itu. Mari kita tutup, saudara, sebagai ayat penutup dalam Matius pasal yang ke-25. Nah, dipercaya, dijalankan, ditambahi, saudara ya. Matius 25 ayat 20. Hamba yang menerima 5 talenta itu dipercaya kan ya, datang dan ia membawa laba 5 talenta. Dia dipercaya dikasih 5 talenta. Dia jalankan itu, katanya, Tuhan, 5 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh laba 5 talenta. Ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Perhatikan ini, saudara, perkara kecil. Tuhan itu kadang kasih sesuatu pada kita tuh kelihatannya kecil. Tidak apa-apa, saudara ya. Setialah dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Saudara, Tuhan itu berikan kepada anak-anaknya, dipercaya talenta. 5 talenta, 2 talenta, minimum 1 talenta. Tidak ada yang gelondang, tidak dikasih apa-apa, saudara ya. Semua pasti dikasih. Saudara tidak boleh berkata, kayaknya Tuhan itu keluputan, saya tidak dikasih apa-apa, saya nggak kebagian apa-apa. Tidak boleh, saudara. Mengapa? Karena paling sedikit itu ada 1 talenta, saudara ya. Saudara coba renungkan, talenta saya apa ya? Apa yang bisa saya pakai untuk kemuliaan nama Tuhan? Saudara, kita dipercaya, mari jalankan itu, saudara. Jangan meniru hamba yang terima 1 talenta lalu kemudian disembunyikan. Jangan, saudara. Pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan, jalankan, dan Tuhan berkata apa? Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Saudara, mungkin apa yang saudara sedang kerjakan saat ini, pelayanan bukan hanya di dalam gedung gereja, sangat terbatas, saudara ya, di dalam gereja. Tetapi mungkin Tuhan bisa ingatkan saudara seperti Tom tadi, saudara, jadi berkat buat orang lain. Mungkin saudara bisa melakukan sesuatu untuk orang lain, dan saudara tahu ini digerakkan Tuhan, ini berkat yang Tuhan tunjukkan buat saya. Saya mau kerjakan itu, kerjakan dengan sekuat tenaga apa yang ada di sekeliling kita, saudara ya. Karena kita percaya tanganku ini tangan yang sudah ditebus Tuhan. Tanganku ini jadi tangan emas untuk membawa kemuliaan Tuhan, untuk melakukan sesuatu yang berharga, sesuatu yang kekal untuk kemuliaan pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita sama-sama nyanyikan satu lagu, saudara ya. Tuhan, inilah hidupku, kuserahkan padamu. Segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Kita terima air terjun itu, saudara,
Mari kita pakai air terjun itu untuk membawa orang kepada Tuhan. Jadi terang di tengah kegelapan dunia. Haleluya, haleluya. Mari kita sama-sama bangkit berdiri, saudara. Kita mau responi kebenaran firman yang sudah kita sama-sama baca, yang sudah sama-sama kita terima pagi ini. Mari kita katakan, ya Tuhan, aku mau Tuhan. Haleluya. Tuhan, inilah hidupku, ku serahkan padamu Tuhan. Ku serahkan padamu segala cita-cita, segala citaku, masa depanku menjadi milikmu Tuhan, menjadi milikmu. Jadikan kami terangmu, jadikan kami terangmu. Amin Tuhan, terima kasih Tuhan. Di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Amin Tuhan, ini kerinduanku bagimu Tuhan, seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan bagimu Tuhan. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Amin. Genapi seluruh rencana-Mu. Amin Tuhan, sampai bumi penuh kamu. Sekali lagi katakan, bagimu Tuhan, bagimu Tuhan. Amin, terima kasih Tuhan. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh. Terima kasih Tuhan, sampai bumi penuh kemuliaan. Genapi seluruh, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi, genapi, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Mari kita sembah Dia. Kami sembah Kau Tuhan, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Mari Roh Kudus bekerjalah, mari Roh Kudus berkaryalah, mari Roh Kudus ingatkan kami. Haleluya, haleluya. Biar kami semua bangkit Tuhan, biar kami semua bangkit untuk kemuliaan-Mu. Biar kami semua jadi alat-alat-Mu. Biar kami semua membawa harum nama-Mu. Biar kami semua jadi garam, jadi terang, jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Sikara maya ramaya 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 sikara maya ramaya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Biar musik mengalun saudara, pagi ini kita masih punya sedikit waktu. Saya rindu untuk berdoa. Saudara, biar kita semua sama-sama bangkit
Jangan ada yang menyerah, jangan ada yang putus asa. Jangan ada yang merasa, aduh saya tidak bisa apa-apa, aduh saya cuma orang biasa, saya cuma orang kecil, saya tidak punya apa-apa, saya orang miskin, saya tidak punya pengalaman, saya tidak punya kemampuan. Saudara, jangan lihat keadaanmu yang mungkin terbatas, tapi kita mau sama-sama melihat Tuhan yang tidak terbatas. Haleluya. Pagi ini saudara, mari kita sama-sama berdoa. Kita mau berkata, Tuhan, memang aku terbatas, memang aku ini gak ada apa-apanya Tuhan, tapi Tuhan sudah taruh setidaknya 1 talenta dalam setiap hidupku. Dan aku percaya Tuhan, saya mau pakai ini untuk kemuliaan nama-Mu. Saya mau menjalankan ini untuk kemuliaan nama-Mu. Biar jemaat GPPS Tropodo ini sama-sama bergerak untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan, untuk kemuliaan kerajaan sorga. Mari Tuhan pakai setiap kami Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Sikara maya ramaya ramaya rama sikara maya ramasik. Pagi ini saya rindu berdoa saudara. Kalau mungkin hari-hari ini saudara ada yang merasa putus asa, saudara ada yang merasa lemah, saudara ada yang merasa kecil hati, saudara merasa sedih, saudara merasa sangat terbatas, saudara merasa tidak ada apa-apanya. Tapi pagi ini firman berbicara kepada saudara, bangkitlah menjadi pemenanglah, karena kemuliaan Tuhan nyata atasmu. Haleluya, haleluya. Baik saudara yang nanti juga akan ikut secara online, kalau saudara sedang merasa hal-hal seperti itu dan saudara mau didoakan, saudara tidak perlu angkat tangan, saudara tidak perlu apa-apa. Saudara cukup berdoa dalam hatimu, bilang sama Tuhan, haleluya, Tuhan bangkitkan aku Tuhan, bangkitkan aku Tuhan. Kalau saya masih hidup, saya masih punya kekuatan, saya masih punya kesempatan, saya masih punya harapan, saya pakai itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi ini Tuhan, buat setiap anak-anak-Mu yang mungkin merasa lelah, yang mungkin merasa berat, yang mungkin merasa begitu penat hidupnya Tuhan, yang mungkin merasa putus asa. Kami berdoa Tuhan, kalau mungkin ada yang merasa seperti tulang-tulang kering di lembah Yehezkiel itu Tuhan, kami mau berdoa pagi ini Tuhan, kami mau berdoa pagi ini, berhembuslah Roh Kudus, berhembuslah biar kuasa kehidupan, biar nafas hidup itu berhembus, berhembus, biar nafas kehidupan itu berhembus, membangkitkan tulang-tulang yang kering, membangkitkan hidup-hidup yang terpuruk. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami bangkit bersama dengan Engkau. Kami percaya Tuhan, ada harapan, ada kesempatan di dalam Engkau, ada kemenangan, ada pertolongan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, kalau kami masih hidup, kalau kami masih punya kesempatan, kami masih punya harapan, kami percaya kami akan melihat pertolongan-Mu, kami akan melihat kemenangan-Mu dinyatakan, kami akan melihat kemuliaan kerajaan surga nyata melalui hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangkit bersama dengan Engkau, kami bangkit bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan. Biar tidak ada lagi tulang-tulang yang kering yang berserakan, tetapi kami menjadi umat-Mu yang bangkit, menjejakkan kaki, satu tentara yang besar. Kami siap untuk memenangkan orang-orang di sekeliling kami. Kami siap untuk jadi berkat buat orang-orang di sekeliling kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami ditebus, kami terima anugerah-Mu yang begitu besar, kami terima air terjun yang begitu besar itu, dan kami tidak mau menyia-nyiakan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kita nyanyikan sekali lagi refrennya. Ini saya serahkan pada Bapak Gembala. Bagimu Tuhan, bagimu Tuhan pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu.
sangat bersyukur Tuhan, Engkau mengingatkan kami, haleluya, supaya anugerah karunia yang Kau berikan pada kami masing-masing, baik itu 5 talenta, 2 talenta, ataupun 1 talenta, akan kami pakai Tuhan, haleluya, untuk melakukan seluruh kehendak-Mu Tuhan. Ada kerja, banyak kerja buat Tuhan, kalau kita mau. Tuhan, biarlah Roh Kudus menjamah kami semua yang hadir pada pagi hari ini, sehingga semuanya mau menerima kasih karunia itu dan mengembangkannya, menggunakannya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang kami kerjakan, kami lakukan untuk Tuhan, itu tidak sia-sia. Tuhan pasti memberkati, Tuhan pasti menambah-nambahkan apa saja yang kami butuhkan, kami perlukan, sehingga kehidupan kami di hari zaman ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, menyelamatkan keluarga besar kami, lingkungan daerah kami berada, di tempat pekerjaan, di mana saja kami jadi berkat yang indah untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, memberkati hamba-Mu yang sudah menjadi saluran berkat lewat firman Allah selama 1 bulan ini Tuhan, haleluya. Kau pakai kehidupannya lebih indah lagi, lebih lagi mempermuliakan nama Engkau Tuhan. Engkau nyatakan rahasia-rahasia firman-Mu yang lebih dalam lagi, sehingga orang yang mendengar boleh dibangkitkan imannya, boleh diteguhkan hatinya, dikuatkan rohnya, untuk senantiasa bersiap sedia, berjaga menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, serta melakukan seluruh kehendak Allah. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa untuk perjalanan pulang anak Gideon, Adelia, Jamie dan Sayon Tuhan. Hari Selasa pagi akan berangkat ke Bali, kemudian melanjutkan ke Sydney Tuhan. Tolong Tuhan, haleluya. Kau beri kekuatan kesehatan, Engkau jaga, Engkau lindungi Tuhan, untuk urusan-urusan surat-surat dan sebagainya Tuhan di masa pandemi ini, supaya semuanya berjalan baik, lulus sampai di tempat tujuan dengan selamat, tidak kurang suatu apapun. Haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, haleluya. Dan Kau beri berkati pelayanan pekerjaan Tuhan di sana, haleluya, sampai Maranatha Tuhan serta kembali kita boleh berjumpa kembali, haleluya, pada kesempatan yang akan datang, ataupun kalau kita sudah tidak ada kesempatan lagi, kami boleh bertemu bersama-sama di udara, di angkasa bersama Engkau selama-lamanya. Terima kasih Bapa, memberkati segala kebutuhan kehidupan mereka, pelayanan pekerjaan Tuhan mereka di sana Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di sorga. Sementara umat akan kembali ke rumah masing-masing, hamba pohonkan berkat-berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus menyertai, memberkati kami, menjaga, melindungi, menyelamatkan kami sampai Tuhan disertai kembali di dalam Putra-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Segala korban dan persembahan dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Haleluya, Engkau Tuhan yang membalas berlipat-lipat kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, puji Tuhan. Yang percaya diberkati Tuhan dan mau tetap setia, kita katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.